Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Alfionika dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kali ini saya akan membahas tentang tips mengelola keuangan di tengah pandemi COVID-19. Di tahun 2020, dunia digemparkan dengan suatu masalah yaitu pandemi virus corona. Pandemi ini mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat pun harus melakukan physical distancing, seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Bahkan, sekolah dan beberapa pekerja kantoran pun harus melakukan pekerjaannya dari rumah untuk menghentikan penyebaran virus ini, termasuk melakukan ibadah dari rumah saja. Untuk berpergian keluar rumah pun, masyarakat harus menggunakan masker dan harus sering mencuci tangan. Pemerintah bahkan sempat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Pandemi virus corona memberikan banyak dampak untuk masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan sampai mengalami pemutusan hubungan kerja. Para wirausaha pun harus mencari cara yang tepat untuk menanggulangi penurunan pendapatan demi mempertahankan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, sangat penting pengelolaan keuangan di tengah pandemi seperti ini. Tips-tips mengelola keuangan di tengah pandemi COVID-19. Ilmu 50-30-20. Apa itu? Ilmu 50-30-20 adalah persentase pembagian keuangan yang kita miliki ke dalam 3 kategori tersebut. 50% untuk needs atau untuk kebutuhan yang tidak bisa dinegosiasi dan harus dikeluarkan supaya kita bisa bertahan hidup. Contohnya, keperluan untuk makan, minum, rumah, dan pendidikan. Selanjutnya, 30%, yaitu untuk wants atau keinginan atau untuk lifestyle dan entertainment, misalnya uang yang dikeluarkan untuk langganan Netflix. Dan yang terakhir adalah minimal 20% untuk saving atau tabungan atau investasi. Idealnya, yang 20% ini didahulukan dan disisihkan terlebih dahulu, baru sisanya dialokasikan untuk yang lainnya. Tips berikutnya adalah bagikan ke beberapa rekening yang dipisah uang yang kita miliki. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya uang yang kita miliki tidak bercampur jadi satu. Karena biasanya jika dicampur, pengelolaan keuangannya menjadi tidak teratur. Misalnya, uang yang sebenarnya kita sudah siapkan untuk tabungan, malah kita tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk belanja atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Dengan adanya pemisahan rekening, kita menjadi lebih paham uang tersebut digunakan untuk apa. Kita harus menganalisa laporan keuangan yang kita miliki setiap bulan atau setiap minggu. Jadi, kita mengetahui kemana saja arus keluar dan arus masuk uang yang kita miliki. Bisa dibuat dalam bentuk Excel ataupun catatan harian dengan manual. Tetapi di era teknologi yang semakin berkembang sekarang, ada banyak aplikasi di smartphone yang bisa digunakan dengan mudah. Misalnya, aplikasi money management, money tracking, money budgeting, dan aplikasi lainnya yang bisa di-download di smartphone masing-masing. Jadi, kita tahu pengeluaran mana yang terlalu berlebihan dan tidak terlalu penting. Untuk tips yang terakhir, kita harus mempunyai dana cadangan yang sama sekali tidak boleh diambil. Nah, dana cadangan ini digunakan untuk apa? Dana cadangan ini digunakan untuk keadaan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Misalnya, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan atau seperti keadaan yang sekarang, yaitu adanya virus corona, sehingga membuat pendapatan kita menjadi menurun. Dengan adanya dana cadangan, kita masih bisa bertahan hidup dengan apapun keadaannya. Sekian tips-tips yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan di tengah pandemi corona ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and keep healthy.